atas segala raja. Haleluya. Yeah. Come on. Sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Oh, semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Hey, hey. Sama-sama katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Semua tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Glory, sekali lagi. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita yang sama kita mendengar sabda Natal pagi hari ini. Semua siap katakan amin. Percaya Tuhan baik katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sangat amat baik. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Amin. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
kasih Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. kasih Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha Selamat Natal anak-anak muda, Merry Christmas. Dan ingat itu, bahwa Christmas ini akan berdampak kepada masa depan kita. Loh, kok bisa? Bisa. Ketika kita merayakan Natal, disitulah saatnya ada sukacita damai sejahtera. Dan kita akan menutup tahun ini bersama dengan Yesus. Dan kita merayakan kelahiran Yesus. Dan saat itu kita merayakan, mulai kita membawa Yesus dalam hidup kita untuk masuk pada tahun 2022, dan itulah visi akan terjadi. Bahwa banyak anak muda akan dipakai Tuhan, dan banyak orang yang diberkati Tuhan, dan masuklah di dalam visi itu. Kenapa? Karena visi itu pasti terjadi. Sebagaimana Tuhan pernah menyuruh saya untuk membuka gereja. Pada tahun 2004, saya disuruh buka gereja dengan nama Blessing in the Spirit. Saya nurut. 2006 baru saya buka. Kemudian ada namanya Pak Hengki, Pendeta Hengki Uimatan berkata begini, saya mimpi, saya melihat
gereja BES dengan nama BES Blessing in the Spirit, itu nama gerejanya disingkat BES. Ada di provinsi-provinsi sepertinya tiang awan gitu ada tulisannya. Wah, mana mungkin kita gereja kecil baru lagi. Dimulai dari Singapura tahun 2006. Nah, akhirnya kita buka Jakarta, buka Surabaya, buka Batam. Nggak sampai. Saudara, kita lihat tahun 2019 sebelum pandemi, sudah 59 gereja. Ada di Ghana, Afrika, ada di negara Tiongkok 3, yaitu Shanghai, Guangzhou, sama Xiamen. Ada di Australia 2, Sydney sama Melbourne. Ada di San Francisco. Ada juga Persekutuan Doa atau Komsel yang di Kanada. Luar biasa sekali. Belum ada di Singapura. Dan kemudian di Indonesia 30 provinsi. Nggak main-main. Saya juga, saya kerja aja sekuat sebiasa yang kita lakukan. Tetapi itu terjadi. Kami tidak merekrut gereja-gereja pendeta lain, enggak. Kami melatih anak muda, orang-orang yang umur 30-40, sekarang udah 50 lebih. Yang 40 sekarang sudah mendekati 60. Nah, ini regenerasi terus muncul. Oleh karena itu, Christmas ini akan berdampak pada masa depan kita. Yakin? Kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, anak-anak muda, dan khususnya juga keluarga-keluarga muda, profesi muda, supaya mereka lebih setia hidup di dalam Tuhan. Supaya Tuhan dalam Christmas ini mereka membenamkan hati mereka sehingga iman mereka boleh menjadi kuat dan kokoh. Sehingga mereka akan meraih janji-janji Tuhan pada tahun 2022. Dan supaya Tuhan memberkati, memakai, melindungi, menyertai, dan memelihara mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan yang sakit, pergumulan, masalah, persoalan, masa depan, maupun karir, jodoh, dan semuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dalam studi pun Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus, supaya mereka juga dapat pekerjaan yang mengharapkan untuk dapat izin tinggal, ataupun apa juga, Tuhan menjawab. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Satu demi satu ayat kita baca pelan-pelan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Siapakah orang Majus ini? Orang Majus itu orang yang dari Persia. Di zaman itu ada dua kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Romawi, yaitu dari Eropa, akhirnya sampai dengan Asia Barat, sampai dengan Afrika Utara. Sedangkan Persia itu menguasai Persia dan juga sekitar namanya Irak di situ dan sebagiannya di sana. Jadi dua kerajaan ini bersaing. Nah, kalau kita melihat siapakah tiga orang raja ini, bangsawan juga raja-raja juga yang disebut orang-orang tokoh paling hebat, tokoh rohani paling hebat. Jadi bukan dewa, tapi dianggap setengah dewa. Orang yang ditokohkan, orang yang diagungkan. Tokoh kerajaan juga tokoh spiritual paling hebat. Seperti kalau kita lihat itu Musa, Elia gitu ya. Dan mereka ini tiga orang ini. Sehingga waktu di abad ke-6, yaitu setelah Yesus lahir, 600 tahun kemudian terjadilah peperangan Romawi dengan Persia. Waktu kerajaan Persia ini menyerang Israel dan menang. Dan dia merebut Israel, dia melihat gereja-gereja dia hancurkan semua. Karena dia tahu dia punya agama namanya Zoroaster namanya. Nah, dihancurkan semuanya. Terus kemudian pada saat dia masuk Bethlehem dan dia mau menghancurkan gereja kelahiran Yesus, dia melihat ke depan ke atas, ternyata ada gambar tiga orang Majus ini. Mukanya sama, saudara. Akhirnya mereka tunduk kepala semua. Mereka nggak berani. Mereka datang masuk pun menyembah semuanya. Tiga orang ini saja nyembah Yesus. Bagaimana dengan aku yang menghormati dia?
Ini benar-benar ini harus dipikirkan baik. Akhirnya tempat itu satu-satunya tidak dihancurkan. Sehingga kalau kita melihat, berarti gambar itu benar sampai hari ini kita lihat benar. Dan apa yang juga kita ditunjukkan oleh wajah Yesus itu juga mirip dan benar juga. Nah inilah ketika orang Majus ini, orang Majus juga orang yang pandai. Karena dia tokoh rohani, tokoh spiritual, juga bangsawan. Sehingga dia melihat ada bintang itu. Dan lihat bintang ini nggak biasa, besar. Mereka mungkin pakai cara-cara mereka, Tuhan memberikan hikmat. Seorang raja besar lahir. Raja besar. Kalau raja biasa sih biasa. Sehingga mereka perjalanan dengan onta. Mobil nggak ada zaman dulu. Nah, itu akhirnya zaman Yesus masih kecil itu. Dengan onta. Melewati berapa ribu kilometer. Dengan perbekalan, dengan pasukan yang cukup kuat. Tapi mereka bukan untuk berperang. Tapi menunjukkan bangsawan, saudagar, tokoh juga. Mereka kenal Herodes. Makanya mereka bisa ke istananya. Mereka melihat bintang itu. Inilah menunjukkan kalau kita mau sukses di dalam hidup kita. Kita harus punya visi yang menuntun kita. Seperti orang Majus ini melihat bintang yang bisa membuat dia sampai ke Israel. Yang membuat dia capek, lelah, perjalanan. Yang melewati padang gurun, melewati kesukaran. Mungkin melewati perampokan, melewati alam yang liar. Mereka tetap selamat. Karena mereka punya tujuan, punya visi. Terlebih hari ini kalau kita sebagai anak muda, kalau kita punya visi jelas sebagaimana gereja ditunjukkan, ini gereja akhir zaman, dikasih Tuhan spiritual blessing, berkat rohani yang terbesar, dan dikatakan ribuan anak muda akan dipakai Tuhan, ribuan mereka akan diberkati Tuhan, dan akan juga pengangkatan, dan gereja ini juga akan diangkat, dan inilah satu visi yang luar biasa. Sehingga kalau kita dapat visi ini, pasti Tuhan jaga kita. Tuhan lindungi kita. Musuh mau ganggu pun, alam situasi apapun juga, kita tetap akan sampai ke tujuan. Karena itu bukan cita-cita kita. Mana ada orang Majus bikin bintang sendiri. Kita bisa punya cita-cita. Tetapi yang pasti, visi sama cita-cita itu beda. Kalau kita melihat cita-cita itu seperti Adam dan Hawa. Digoda iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Itu cita-cita dia. Padahal visinya Tuhan ngomong, jangan makan buah ini. Kalau kamu makan itu mati. Visi dari Allah, cita-cita itu membuat manusia jauh dari perintah Allah. Tapi kalau visi itu diberikan Tuhan. Untuk apa? Masa depan seseorang. Visi itu untuk masa depan. Supaya kamu jangan salah, ini loh rencana hidupmu. Ini loh yang bakal terjadi. Jalanlah di sini, kerjalah sungguh-sungguh, setialah padaku. Ini jalannya. Contoh siapa? Kalau kita lihat Abraham. Dia punya visi, sehingga dia sampai pergi ke Kanaan. Nggak punya anak ditunjukkan juga. Ishak, waktu kelaparan, Tuhan, dia mau pergi ke Mesir, Tuhan ngomong, jangan ke Mesir, ke Gerar. Pada saat itu, dia punya visi ngikutin, ternyata diberkati pada tahun kelaparan itu. 100 kali lipat lebih hebat. Yakub sama, dia punya visi, aku anak bungsu. Bagaimana aku mau cari hak kesulungan? Ternyata Esau meremehkan hak kesulungan. Dia lihat makanan sup kacang merah, dia mau makan. Yakub berkata, boleh makan, hak kesulungan kasih aku. Kasihnya bukan gini saudara, cuma ya tak kasih, omongan saja. Tapi akhirnya Yakub, dia pergi meninggalkan keluarganya. Tidak membawa sepeser uang, tidak membawa barang yang berharga. Tapi dia pulang, dia lebih besar, lebih kuat dari kakaknya Esau yang mewarisi kekayaan daripada Ishak. Yakub lebih kuat. Visi. Contoh juga ketika Tuhan hendak menghancurkan bumi ini. Visinya apa? Dibuat Nuh itu membuat bahtera. Dan ketika bahtera selesai, baru air bah datang. Ini visi sama juga. Sebelum akhir zaman Tuhan gerakkan anak muda ini ribuan untuk membangun gereja ini. Dan juga supaya kita tahu diberkati juga untuk melakukan penginjilan ini. Dan akan ada pengangkatan sama semuanya. Kita harus masuk di dalam bahtera akhir zaman ini. Gereja Blessing the Spirit, ya ini karena gereja yang kita di sini. Kalau saudara di gereja lain silakan gitu. Tetapi kita harus dalam gereja sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan.
Dan itu akan terjadi, benar-benar Tuhan akan memberkati. Sampai kapal Nuh itu selesai, Batra itu. Dari caranya bagaimana? Tuhan yang memberkati. Kita nggak tahu caranya, pasti Tuhan akan berkati. Kita lihat dulu ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, sampai di sini dulu. Dari sini kita melihat ayat ini mengajarkan ketika mereka perjalanan sampai di Israel. Mereka ke Yerusalem. Karena dipikir kota besar, ibu kota. Ada Raja Herodes, pasti ini anaknya Raja Herodes. Dan dia bisa kenalan karena dia tokoh besar. Pasti saling mengenal. Pasti ada surat dikirim terlebih dahulu. Sehingga Herodes menerimanya. Herodes tanya, tujuanmu ke sini ngapain ini? Kok jauh-jauh banget, berat sekali perjalanan, bawa harta, bawa apa, untuk apa? Ya, saya melihat tanda ajaib di langit. Ada seorang raja besar lain di Israel, di Yerusalem. Tidak tahu pokok di sini. Saya melihat bintangnya. Tapi saya tahu ini Yerusalem ini tempat kamu, Herodes. Jadi saya ke sini. Siapa kemungkinan? Terkejut Herodes. Loh, aku gak punya anak, kecil. Sudah besar anaknya. Gimana caranya? Mungkin ini pasti yang bisa tahu adalah ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, imam-imam. Karena mereka ini orang dekat Tuhan. Dipanggillah ahli Taurat. Orangnya, imam-imam itu. Ahli Taurat membuka kitab Mika. Pasal 5 ayat 1-3. Dan berkata, di Bethlehem. Karena itu tertulis dalam kitab Mika. Karena di situ akan lahir seorang raja. Yang pemerintahnya sejak purbakala. Sejak dahulu kala. Bethlehem. Oh, bukan Yerusalem. Di mana Bethlehem? Oh, tidak jauh dari sini. Kurang lebih cuma jaraknya 8-7 kilo. Akhirnya kemudian mereka mulai sadar. Tetapi saudara lihat. Kalau kita lihat ayat seterusnya dulu ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Terus. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana Yesus itu berada. Ketika orang Majus ini sampai ke Yerusalem, mereka kehilangan tanda. Karena mereka berpikir, ini pasti raja besar. Ini pasti keturunan raja. Ini pasti di Yerusalem. Ternyata pikiran itu membuat visi itu menjadi kabur. Karena kabur mereka nggak tahu. Maka ahli Taurat datang dan memakai firman Tuhan. Untuk menunjukkan visi itu kembali. Bahwa itu di Bethlehem bukan di Yerusalem. Ketika mereka mendengar itu, mereka lihat, oh Bethlehem. Mereka melihat Bethlehem. Oh Bethlehem. Di situ kemudian visi bintang itu kelihatan dan menuntun mereka. Inilah yang indah sekali. Kalau kita ikutin visi, jangan coba-coba kita memakai pikiran akal kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatannya. Dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau punya visi, gandol di visi. Kita harus ikutin visi terus. Perjuangan visi itu kita ikutin. Sebagaimana Tuhan bicara kepada para nabi-nabi, lakukan ini, dilakukan. Luar biasa. Nah, ketika visi itu hilang, kembali kepada Alkitab. Kita harus membaca firman Allah.
Kita harus membaca firman Allah. Dan akhirnya firman Allah meluruskan kembali, mengarahkan visi ini loh. Ketika kita nggak kuat. Ketika kita mengandalkan relasi. Kita mengandalkan orang-orang kaya. Mengandalkan pejabat-pejabat. Mungkin mengandalkan yang nggak benar. Saudara mungkin ya orang-orang ahli-ahli rohani yang lain. Sepertinya dukun dan sebagainya. Jangan. Kita harus andalkan Tuhan. Karena orang kaya juga mengandalkan Tuhan. Pejabat juga mengandalkan Tuhan. Jadi kita sama-sama mengandalkan, sama-sama bergandengan tangan, mencari wajah Tuhan. Melalui apa? Melalui firman. Makanya gereja itu harus ada firman, ada pelajaran. Supaya visi itu diluruskan, diarahkan, dijelaskan. Yang luar biasa sekali. Orang Majus ini yang punya visi. Ketika dia tersesat, dia mau diluruskan, diajarkan firman Tuhan, dan dia mengikuti firman Tuhan. Visi itu kelihatan lagi. Harus ikutin firman Tuhan, gak bisa enggak. Harus hidup dalam firman, supaya visi itu nyala kembali. Ketika kita di gereja ini, loh, kok rasanya baru 600 anak muda ya? Katanya Tuhan ribuan, gimana ya? Baca firman, kuat. Oh ternyata aku dipakai Tuhan untuk menyebarkan firman. Untuk bawa anak-anak muda, teman-temanku supaya mereka dapat visi ini. Nah muncul itu. Karena firman mengajarkan supaya kita menjadi pelaku firman. Bukan nunggu. Tapi dia datang, oh jadi. Nah dari situ kemudian kita, oh visinya jadi. Maka dia diberkati Tuhan juga. Tetapi kalau kita lihat, ada orang mengerti firman, tapi nggak punya visi. Orang Majus itu tahu visi, dikasih firman, berangkat sampai. Ahli Taurat itu tahu firman, nggak punya visi. Ngerti firman, nggak punya visi, nggak sampai Bethlehem. Yang sampai Bethlehem itu orang Majus. Herodes nggak tahu, nggak punya visi, nggak punya firman dia. Dia cuma dengar-dengar saja. Dia mau ikut-ikutan. Bahkan dia merasa bahwa ini bahaya. Aku harus hancurkan visi ini. Ada setan seperti itu. Yang berusaha untuk menghancurkan, menenggelamkan visi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi jangan mau. Kita harus kembali kepada firman Allah. Back to Jesus teaching. Karakter Kristus. Misi disertai dengan visi. Sehingga ada pemuritan, ada regenerasi, ada namanya diakonia. Jangan lupa seperti itu. Nah kemudian kita punya visi jelas. Kita diarahkan dan itu terjadi. Banyak orang baca ayat hafal. Gerejanya bagus mungkin. Tapi visinya nggak ada. Yang ada cita-cita. Aku mau terkenal, aku mau kaya, aku mau jadi YouTuber. Supaya aku begini, nggak boleh. Visi itu tidak bicara untuk kita, maunya kita. Tapi visi itu maunya Tuhan terhadap kita. Sekali lagi, visi itu bukan maunya kita untuk kita. Tapi visi itu maunya Tuhan untuk kita. Itu beda sekali. Dan situlah kita harus visi. Anak-anak muda, engkau di gereja sudah punya visi. Karena saya buka gereja ini sudah dikasih visi Tuhan. Dan ini terjadi. Satu demi satu visi itu terjadi. Tinggal ribuan anak muda. Ini sudah 600. Ribuan pengusaha akan diberkati, baru sedikit. Akan muncul terus ini. Dan kemudian gereja ini akan diberkati sampai ke seluruh dunia. Jadi mulai kita harus bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Itu anak-anak muda lah. Lulusan luar negeri, ayo gabung. Tapi bukan berarti saya mau narik saudara, bukan. Maksudnya untuk mencapai yang di luar-luar yang kita nggak bisa bahasa, kamu bisa bahasa. Yang kita nggak tahu budaya, engkau tahu budaya, ayo. Ya, kita kembali sana lagi, kamu dari sekolah Amerika. Sekarang Amerika mulai turun. Ayo kita ke Amerika, bukan cuma kerja. Genjot firman Allah. Situ banyak pendeta, iya tapi mungkin gak ada visi. Atau mungkin mereka sudah mulai jenuh. Mungkin anak mudanya hilang. Nah kamu anak muda dipakai Tuhan. Korea lagi, dulu hebat. Sekarang yang tua-tua di gereja. Gereja setiap berapa ratus meter ada gereja. Seperti kota Manado. Tapi anak muda gak ada. Namanya Daniel, namanya Matthew. Tetapi bintang film terkenal kaya. Tapi sudah tidak di gereja, tinggal tua. Negara Tiongkok foto. Apalagi negara Tiongkok. Negara komunis, tapi moderat. Dan dia orang boleh kaya. Dan dia katakan apa? Orang-orang Kristennya, kami 50 juta akan bikin 150 juta. Nggak sampai 20 tahun, 150 juta beneran. Padahal dianiaya. Kemudian mereka sekarang bikin statement, kami akan mendapat 250 juta. Sehingga menjadi negara Kristen terbesar populasi Kristennya. Dia mungkin 1,4 miliar penduduknya. Tapi 300 juta itu orang Kristen.
dan militan. Berarti negara mana yang punya Kristen 300 juta? Mungkin satu negara semua Kristen, tapi nggak sampai 300 juta. Sehingga dia katakan negara Kristen terbesar, Tiongkok. Makanya Tiongkok menjadi negara maju. Karena mereka punya cita-cita Kristen terbesar. Sehingga ada jalur sutra. Itu namanya obor itu kan. Ya. Itu sampai ke Eropa, sampai ke Asia Tengah. Itu orang-orang Kristen bilang, aku mau kerja sebagai ini. Karena aku sambil kerja, aku mampir Asia Tengah, aku mampir Eropa, mampir Asia Barat, aku akan memberitakan Injil. Dan mereka berani. Ketika masa panen, mereka datang manen. Uangnya dikumpulin semua, terus akhirnya mereka pelayanan. Waktu musim tanam, mereka datang pulang ke desa, tanam. Begitu selesai, mereka tinggal. Waktu panen, mereka datang. Dan mereka cuma hidup begitu luar biasa sekali. Dan mereka ada yang dari desa, pergi ke kota, kerja ngotot. Ya, tapi begitu dia di kos di mana, terutama kalau kita lihat di Beijing, itu ada kota bawah tanah. Karena zaman dulu, karena Soviet sama Cina mau perang, sehingga mau cetung dia bikin bawah tanah perlindungan. Itu untuk jutaan orang masuk. Ternyata akhirnya mereka damai. Tempat yang di bawah tanah nggak dipakai, menjadi kota bawah tanah. Itu disebut jalan atau kota tikus. Banyak orang di situ. Toko-toko di situ di bawah tanah, lorong-lorong yang luar biasa sekali. Nah, ini gerakan Kristen sudah maju. Jepang sudah membutuhkan Kristus. Jangan sampai kita nggak mau. Makanya kita bikin yang namanya anak-anak perempuan-perempuan supaya sekolah suster. Akhirnya lulus, kita kirim ke Jepang. Jadi suster karena Jepang nggak ada tenaga. Dari situ dia melayani orang tua. Akhirnya orang tua sakit, dilayani supaya percaya Yesus. Nah, kita bikin juga melalui YouTube media ini. Ayo kita bikin drama. Sebentar lagi kita akan ada yang namanya channel TV. Ayo kita kreatif dong. Dengan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa apa kita. Supaya mereka dengar melalui media juga. Inilah kita lihat dulu yang terakhir. Ayatnya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan kita lihat yang terakhir kali. Visi melahirkan visi. Kalau kita mengikuti visi satu dan sampai akan lahir visi kedua. Kalau visi kedua kita lakukan, muncul visi ketiga. Tapi kalau satu visi aja kita bimbang, nggak lakukan. Pindah gereja, pingin ini, nggak akan mencapai visi kedua. Hilang lenyap, mungkin kita jadi ahli Taurat. Tetapi kalau visi itu melahirkan visi, kita akan berani berkorban. Visi itu membuat orang berani berkorban. Orang Majus berani berjalan ribuan kilo menghadapi risiko, tapi tetap dilindungi Tuhan. Orang yang punya visi berani berkorban, tapi tetap Tuhan lindungin. Buktinya apa? Mereka memberikan emas, mur, kemenyan. Dan mereka menyembah Yesus. Orang yang punya visi memberikan hidupnya sebagai persembahan. Orang yang gak punya visi minta sesuatu dari Tuhan. Tapi orang yang punya visi memberikan hidupnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Anak muda, waktunya bangkit. Pegang visi itu. Ingat, jangan sampai hilang. Tetap belajar firman Tuhan dan ikutin visi itu. Persembahkan hidupmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami supaya kami hidup dalam visi dan melahirkan visi. Supaya kami Tuhan tidak kehilangan visi itu. Supaya Tuhan kami boleh belajar juga firman Allah. Supaya kami dituntun dan kami berani berjalan di dalam visi. Karena kami tahu Natal ini berdampak pada masa depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memberkati semua yang sakit, punya masalah persoalan tantangan, yang punya pergumulan dalam studi karir, pekerjaan, kesehatan apapun. Tuhan menjaga, memelihara, memberkati, menyembuhkan, melindungi. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Natal berdampak pada masa depan kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.